Baik. Ini kelas 8 C. Sebelumnya saya absen dulu kali ya. Yang namanya saya panggil, angkat tangan ya. Pertama, Afan Faya Rizky. Oke, yang kedua Ahmad Fairul Amri. Lalu ada Ahmad Romdoni. Oke. Aira Marcelia. Lalu ada Alif Ramadan. Ananda Putri Sana. Ananda Tri Alfa Nasrullah. Oke. Anggina Putri Daulat. Aprilia Sri Haryani. Fahira Octavia. Parodisa Rahmatul Izza. Oke. Gibran Fabian Erdam. Sakit apa? Sakit. Rio Prayoga Nadita. Jihan Anindi Tia. Izin. Oh izin. Khalifa Dunia Amelia. Sakit. Kansa Medina Renata. Pulang. Izin ya. Kayla Ramadan. Sakit. Banyak ya. Lutfia Salsabila. Sakit. Sebanyak. Iya. Meza Raya. Meza ada. Oke, Bu ya. Bentar. Iya. Lanjutkan ya. Break. Jadi dari Meza ya. Oke. Mia Septiayu. Oke. Muhammad Haikal. Muhammad Nur Kolbi. Oke. Muhammad Rafa Hervino. Oke. Muhammad Fikri Haikal. Nathan Zada. Zadia Zada. Rayhan Jihan Kamil. Oke. Rinaldo Bergerak. Hadir. Salihudin Nuzul Ramadan. Silva Nurzara. Oke. Sufi Sakira. Sakit banyak ya. Sulis Latif. Wow. Syasmin. Udah. Siva Anasya. Udah. Fandika Zidan. Ada. Azra Aulia. Oke, berarti yang hadir ada berapa orang? 9. Berarti ada tadi yang izin pulang ada 1 apa 2? 2 ya. Berarti yang mau masuk ada 7 orang. Yang izin pulang ada 2 orang. Wow. Oke. Sekarang kemarin kita udah bahas tentang sistem ekspresi ya. Saya buka materinya tentang sistem ekspresi. Nah ini ya. Mari kita bahas ekspresi itu apa sih? Oke, pengeluaran bisa dari metabolisme. Ada berapa alat ekspresi kemarin? Ada? Ini ya. Ulang ya, ada paru-paru. Paru-paru yang mengeluarkan apa? Karbon. Tidak. Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Kulit mengeluarkan keringat. Hati mengeluarkan endo. Nah, sekarang saya mau bahas tentang ginjal. Tahu ginjal ya? Adanya di mana ginjal? Di mana? Di dalam tubuh. Di mana dalam tubuhnya? Dalam tubuh banyak ya? Ada bagian atas, bagian bawah. Di mana? Di pinggang. Kalian? Oke, ginjal kita hakikatnya adalah berwarna merah. Bentuknya seperti kacang merah. Pernah makan kacang merah ya? Pernah waktu MBG ya? Nah itu bentuknya kurang lebih seperti itu. Panjangnya itu sekitar 10 cm. Panjang gede atau kecil? Gede. 10 cm Semarang? 10 cm. Kecil kan ya? 10 cm. Bayangkan. Nah ginjal kita terletak di rongga perut sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti di mana letaknya? Rongga perut berarti di mana? Di bagian bawah. Ya, agak bawah perut. Di bagian kiri dan kanan. Berarti ginjal kita ada berapa pasang? 2. 1 pasang. Yang jumlahnya ada 2. Nah, ginjal ini bagiannya kita lihat. Ya, ada beberapa bagian ginjal. Yang bagian terluar itu disebutnya adalah
adalah kapsul. Ya. Nah, di kapsul itu adalah bagian yang menyelubungi ginjal, yang menutup ginjal. Ya, jadi ginjal ditutup oleh yang namanya kapsul. Di dalam kapsul ada yang namanya medula, korteks. Nah, atau disebutnya adalah kulit ginjal. Yang mana korteks? Yang ini nih. Ya. Kalau saya gambarkan kurang lebih ini. Ini korteks. Kurang ya? Kurang kelihatan ya? Kelihatan. Saya coba warna yang lain, warna kuning. Ini ya, sekitar bagian sini. Di bawah kapsul. Nah, di dalamnya lagi itu ada yang namanya medula. Medula buat apa? Kalian, medula adalah merupakan lapisan paling bukan dalam ya. Dia lapisan dalam yang pada ginjal. Nah, di medula nanti banyak nih. Salah satunya di medula ada penyaringan di sini. Medula ini nih. Yang kalau kita lihatnya kayak apa nih ya? Kayak nangka ya? Ya. Ya, nanti kayak jeruk. Ya. Nah, di sini ada proses penyaringan darah nanti di sini. Ada filtrasi. Nanti ada augmentasi. Yang akan kita bahas nanti sama satu lagi ada reaksi. Ya, ada 3 tahap di sini. Ya. Nanti di mana tahap ini? Itu adanya di bagian mana sini? Medula. Ya. Nanti setelah tahap ini, darah yang awalnya darah ya, dia akan berubah menjadi hasilnya apa tadi? Dia mengeluarkan apa? Urin. Dia akan menghasilkan urin. Tahu urin ya? Apa tuh urin? Air kencing atau air seni. Jadi nanti urin itu akan disalurkan ke sini. Kemana nih namanya? Rongga ginjal. Bagian paling akhir adalah rongga ginjal. Nanti rongga ginjal dia tempat menampung urin. Jadi urin disalurkan di rongga ginjal, dia akan masuk ke sini. Kemana? Ureter. Ya, nanti dari ureter dia masuk ke uretra. Ya, ke kandung kemih. Ya, kandung kemih tahu kandung kemih? Ya, nanti kandung kemih tempat menampung urin. Jadi kalau kalian kebelet pipis gitu ya, kebelet kencing gitu kan, nanti berarti kandung kemih kalian penuh. Ya, akibatnya apa? Nanti bakal dikeluarkan. Makanya nanti kalau kalian nahan pipis terlalu sering, itu akan bahaya. Nanti salah satunya adalah di cairan kencing kita atau urin kita nanti terdapat banyak bakteri. Kalau kita sering tahan, akibatnya bakterinya akan naik, meningkat. Ya, nanti kita bahas. Nah, di sini oke. Nah, di sini tadi udah ya bagian ginjal. Nah, fungsi ginjal yang pertama adalah untuk menyaring darah atau menyaring zat sisa metabolisme yang ada di dalam darah. Yang kedua adalah mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Contohnya apa? Contohnya ketika kita minumnya sedikit, biasanya urin kita berwarna apa? Kuning pekat. Ya. Kalau kita banyak minum, urin kita berwarna apa? Bening. Ya, soalnya tolong ya, juga. Ya. Jadi kalau urin kita warna bening, berarti cairan tubuh kita udah bagus. Tapi kalau urin kita berwarna kuning pekat, berarti cairan kita kurang. Nah, yang ketiga adalah menjaga tekanan osmosis. Biasanya hubungannya sama garam. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi garam, biasanya urin kita lebih kental daripada orang yang normal. Nah, keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa. Ya, biasanya kalau kita banyak mengkonsumsi asam atau basa, nanti kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin. Yang terakhir adalah mengeluarkan sisa metabolisme. Ada urea, kreatinine, dan amonia. Nanti urea adalah bau dari urin kita. Atau kita sebutnya apa sih kalau bau urin? Bau besi. Ya. Nah, bahasa ilmiahnya adalah bau urea. Ya. Nah, lalu proses pembentukan
tadi saya sudah jelaskan ada 3. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada augmentasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah penyaringan. Jadi awalnya ketika kita minum itu nggak langsung jadi urin, nanti diikat menjadi darah. Nanti darahnya gimana? Darahnya akan disaring di sini nih. Ini yang namanya glomerulus sama kapsul Bowman. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah ini namanya glomerulus. Glomerulus. Ini adalah kapsul Bowman. Kapsul Bowman. Ya. Nanti darah itu akan disaring di mana? Di glomerulus. Ya, saringnya di glomerulus. Ingat, bukan di kapsul Bowman. Nanti ketika darah disaring di glomerulus, dia akan menjadi namanya urin sekunder. Urin sekunder, urin primer, maaf. Sekunder kedua ya? Urin primer, urin yang awal. Nah, urin awal itu masih dalam bentuk darah. Jadi kalau ada gangguan berupa kencing darah, kan deh. Nah itu berarti dia masih tahap filtrasi. Yang lainnya nggak bekerja. Ya, urin primer. Nanti hasil dari urin primer dia akan masuk ke kapsul Bowman. Ya, berarti dia akan masuk kemana? Ke sini nih. Ke sini dia lalu ke sini nih. Ya, ke proximal convoluted tubule. Bahasa susah ya? Bahasa Indonesia ya? Tubulus, contortus, proximal. Ya. Nah, di mana? Di sini akan terjadi namanya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh tubuh kita nanti akan diserap sama sini. Misalkan apa aja yang dibutuhkan? Misalkan garam. Kalau garam dibutuhkan oleh tubuh kita nanti diserap sini. Ya, diserap lagi. Misalkan ada gula dan tubuh kita masih butuh gula, maka diserap sini. Itu tubulus contortus proximal. Nah, selain itu nanti di tubulus contortus proximal dia akan menghasilkan namanya urin sekunder. Di mana urin sekunder ini adalah sudah ada baunya sama warna. Ya, sudah ada bau dan warna. Ya. Jadi kalau kita tahu bau kencing atau bau bersih, itu udah mulai di sini. Ya. Lalu terakhir dia akan masuk ke sini nih, di lentung membrane, baru dia masuk ke tubulus contortus distal. Oke, dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini di tubulus contortus distal. Ya. Nah, di mana di sini nanti dia akan mengalami proses yang namanya augmentasi. Pengeluaran lagi. Jadi apapun yang tidak digunakan oleh tubuh kita itu akan dikeluarkan. Apa aja sih yang dikeluarkan? Salah satunya nanti adalah asam urat. Asam urat. Jadi asamnya dalam bentuk asam urat. Termasuk nanti garam dan lain-lain. Ya. Nanti akan dikeluarkan di tubulus contortus distal melalui proses augmentasi. Nah, setelah itu dia akan menjadi urin yang sebenarnya. Paham ya? Jadi dia akan menjadi urin yang sebenarnya yang kita keluarkan. Ya, setelah itu baru dia masuk ke ini namanya tubulus kolektivus. Tubulus kolektivus. Di mana di tubulus kolektivus urin akan ditampung semuanya. Setelah ditampung baru dikeluarkan. Lalu apa tadi? Ureter dan uretra. Ya, ini prosesnya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi awalnya disaring di glomerulus melalui proses filtrasi. Lalu dia akan terbentuk urin primer. Nah, setelah urin primer dia masuk ke tubulus contortus proximal.
fermentasi dia akan terbentuk urin yang sebenarnya. Baru dia masuk ke tubuh paratifus, baru ke rongga ginjal, ureter sampai urin dikeluarkan ya. Paham pembentukan urin? Kita lanjutkan. Kita lihat video ya tentang ginjal. Ini namanya itu di dalam mata ginjal. Nah, kita lihat ginjal. Nah, lihat aja nih tentang batu ginjal. Nyeri pada punggung yang luar biasa ternyata disebabkan oleh batu ginjal. Penyakit ini menyerang 75% pasien yang terdiagnosa dehidrasi bahkan 1 juta lebih di Indonesia. Batu ginjal, bagaimana batu ginjal yang seperti janin ini terbentuk karena urin dan asam asam. Nah, itu batu ginjal ya. Kalsium, oksalat, kalium dan lainnya mengendap serta kristal hingga mengeras dan menjadi batu. Bagi yang terlalu besar bisa tersimpan di saluran dan jangan dikurangi nyeri yang sangat hebat. Tahu nggak sih kalau seorang merasa batu ginjal itu terbentuk karena sering makan minum yang banyak garam dan gula serta kurangnya minum air. Tapi tidak usah khawatir karena cuma itu metode ginjal sudah bervariasi dan bisa melihat untuk sangat cepat seperti metode RIFS dan metode PCL. Untuk mengikuti soal 2 metode ini. Oke, ya, itu sedikit tentang batu ginjal yang sering dialami. Ya. Tadi penyebabnya apa sih batu ginjal? Tadi banyak makanan yang manis ataupun yang asin. Sebenarnya bukan manis dan asin. Ya kalau manis dia banyak gula. Yang kedua banyak natriumnya. Natrium bukan hanya di garam. Ya, contoh kita makan bakso. Ya, bakso ada apa sih di dalam bakso? Daging. Kadang orang bikin bakso, dia pakai daging tikus. Betul ya? Di dalam baksonya. Baksonya, belum mie-nya. Kalau mie aman lah ya. Terus belum bumbu yang lain. Ya, kuahnya itu pakai apa? Mencing juga ya. Pakai garam. Itu kadar natriumnya seberapa banyak? Belum kita tambah apa? Kecap. Terus di kecap ternyata banyak kadar natriumnya. Ya. Belum ditambah apa lagi? Saus. Ada kadar natriumnya. Apa lagi? Sambal kan masih pakai garam ya? Ada lagi kadar natriumnya. Ada kecap, ada sambal, ada saus, ada cuka lagi ya. Cuka tuh asamnya kuat. Minumnya es teh manis gitu. Itu udah lengkap tuh ya. Jadi boleh tapi jangan terlalu sering. Kayak seblak apa lagi ya? Waduh, ayam dan sebagainya. Itu boleh tapi jangan terlalu sering. Boleh kita mengkonsumsi makanan seperti itu. Tapi kalian harus bisa atur makanan. Ya. Next kita akan bahas tentang organ yang lainnya. Ya, tapi sebelum saya akhiri, kita kuis dulu ya. Saya mau tanya nih antara laki-laki dan perempuan untuk main kuis tentang ginjal. Ya, siapa? 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Silakan. Cowoknya 5 orang. Silakan. Silakan. Boleh. 5 orang ayo. Ayo perempuannya siapa 5 orang? Silakan. 5 orang. Ya, ayo lagi ginjal. Silakan. Ayo apa? Ayo apa? Silakan. 5 orang maju. Ayo apa bisa apa? Ayo. Ayo perempuannya silakan. Eka bisa Eka. Hanya 5 detik per soal. Ya. Oke ya, jelasin lah ya. Ya. Ya baru dulu ya saya berusaha. Ya. Jadi nanti nih ada bagian kanan, bagian kiri. Nanti kalian jawab. Kan ada 5 detik. Boleh. Oke ya. Waktunya hanya 5 detik sekali jawab. 5 detik. 5 detik dong. Jadi kalau benar kalian akan dapat skor 100.
Kalau salah atau keskip, kalian akan dapat poin minus 5 itu. Jadi poin yang tertinggi dialah yang nah. Oke, siap semuanya? Siap. 1, 2, 1, 2. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Soal 15. Oke, lanjut. Waktunya 5 detik ya. Kalau lewat dari 5 detik otomatis. Oke, ayo lanjut. Siapa yang menang? Oke, pemenangnya beda 20 poin ya. Nanti akan kita coba di materi lain. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya tentang ginjal? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke, pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang hati, tentang kulit, dan tentang paru-paru. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri pelajaran hari ini. Tadi ya, kata terakhir saya berarti kalian harus kurangi konsumsi gula yang berlebih atau garam yang berlebih. Boleh mengkonsumsi, tapi kalian harus atur ya. Jangan sampai berlebihan ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.